Halo semuanya. Ini video pengganti kelas kita karena Jumat kemarin tanggal merah dan kayaknya susah nih untuk nyari waktu penggantinya karena ya kalian kan full tuh dari Senin sampai Jumat. Jadi untuk cari penggantinya kayak agak sulit. Jadi sebagai pengganti kelas, Mbak akan buatkan video penjelasan tentang materi anatomi saraf pusat. Tapi sebelum kita mulai, hmm, sebentar. Sebelum kita mulai, em, minggu lalu kan kalian udah membuat tugas ya, tugas individu, membuat mind map sama juga membuat video. Itu sudah Mbak cek beberapa, terutama yang mind mapnya sudah Mbak lihat semua. Terima kasih teman-teman semuanya udah mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, untuk psikologi faal ini akan ada dua nilai, nilai individu dan juga nilai kelompok. Totalnya akan ada 4 nilai, jadi nilai individu itu dari tugas kemarin plus kuis. Jadi, Mbak mau infoin juga kalau di minggu depan itu kita akan ada kuis gitu. Apa kuisnya? Materinya adalah dari yang disampaikan hari ini, yaitu kalau bisa kalian lihat dari tentang struktur utama otak, cerebrum lobus, sistem limbik basal ganglia, thalamus hipotalamus, mesencephalon, metencephalon, dan melencephalon. Jadi ini yang akan jadi hmm, apa sumber bacaan kalian untuk kuis nanti. Jadi untuk nilai individu akan 2, nilai tugas kemarin, lalu juga kuis, lalu nanti eh, minggu depan ini kalian akan kuis plus ada penjelasan tentang UTS plus ada materi juga. Nah, di minggu depannya lagi itu kalian akan asinkronus selama 2 minggu untuk mengerjakan tugas UTS-nya kayak gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh diajukan ke PJ lalu ditanyakan ke Mbak. Oke. Sebenarnya ini kalian sudah belajar ya kemarin ya untuk dibuat di mind map kan sudah membahas ini sebenarnya. Jadi kita kurang lebih sekarang ini cuma mengulang aja. Kita akan mulai dari struktur utama otak itu kalian sudah tahu ada forebrain, midbrain sama eh, hindbrain. Jadi ada telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon sama mielencephalon gitu. Jadi yang pertama kita akan berlanjut ke sini. Sebentar, kita masuk ke otak besar atau cerebrum. Jadi, eh, kalau kalian lihat, cerebrum ini terlihatnya kayak kebagi dua nih ya, sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, kita itu menyebutnya adalah hemisfer kanan sama hemisfer kiri. Jadi, jangan sebutnya otak kanan atau otak kiri ya, tapi sebutnya itu adalah hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Terus juga kalau kalian lihat nih, hmm, bentuk otak ini kan kayak berlipat-lipat gitu ya. Nah, kalau dibentangkan tuh sebenarnya dia luas banget gitu, tapi akhirnya di, dipadat-padat-padat-padatkan menjadi suatu volume yang lebih besar dan akhirnya bisa muat di tempat yang lebih kecil di tempurung otak kita. Nah, terus di tempurung otak kita itu juga ada cairannya. Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya gitu. Jadi si otak ini nih ngambang nih di di dalam tempurung otak kita gitu. Terus juga kalau misalnya kalian lihat ini di cerebrum ini tuh bagian terbesar dari otak manusia. Terus fungsinya banyak. Ada berpikir, mengingat, berbicara, dan lain-lain. Terus itu tadi ya hemisfer kanan, hemisfer kiri. Hemisfer kanan ini biasanya dia itu mengontrol sisi kiri tubuh gitu. Nah, kebalikannya hemisfer kiri ini yang mengontrol sisi kanan tangan. Jadi yang mm, berkaitan dengan sisi kiri tubuh, tangan kiri kita itu hemisfer kanan. Nah, sebaliknya juga kayak gitu. Terus juga
Hemisfer kanan ini biasanya berkaitan sama kreativitas, imajinasi, pemrosesan visual spasial, dan lain-lain. Nah, kalau yang kiri biasanya itu lebih dominan dalam hal logika, bahasa, sama analisis. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan terlihatnya kayak kebagi dua gitu ya. Ternyata kebagi dua. Nah, di sini itu ada namanya corpus callosum. Jadi, callosum ini yang menjembatani antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Jadi, kalau di sini terlihatnya seperti kebelah, tapi sebenarnya enggak. Dalamnya itu nyambung si corpus callosum ini. Gitu. Lalu, ini bisa dilihat terbagi menjadi 4 lobus utama, frontal lobe, lobus frontal, terus juga parietal, occipital, sama temporal. Lobus frontal ini yang di depan di dahi kita, bagian depan. Terus di atas itu parietal, di belakang itu occipital, dan di samping tuh di atas telinga itu adalah temporal lobe. Frontal lobe ini untuk apa sih? Frontal lobe ini untuk mengontrol gerakan, nih ya, motor area, motor kita, terus dia juga yang mengatur kemampuan berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, membuat keputusan nih di frontal lobe semuanya. Gitu. Terus juga produksi bahasa nih di area Broca area ini juga dia yang memproduksi bahasa. Gitu ya. Terus mundur ke belakang di bagian atas ada parietal lobe. Itu di belakangnya frontal lobe ada parietal lobe. Dia tuh fungsinya apa? Dia adalah menerima dan juga memproses informasi-informasi sensorik dari tubuh. Ada rasa sakit, suhu, sentuhan, pokoknya yang berkaitan dengan sensori-sensori tubuh kita, dia yang nerima nih, si parietal lobe ini. Dia juga yang dia juga terlibat dalam koordinasi gerakan juga. Lalu di samping nih, di atasnya telinga nih, dekat telinga, sisi-sisi otak itu ada lobus temporal. Lobus temporal ini fungsinya untuk auditori, untuk pendengaran. Terus juga dia yang mendengar dan juga memproses suara di sini. Terus juga ada ini nih, Wernicke's area, itu untuk memahami bahasa. Terus juga ada ingatan dan emosi juga ada di sini. Tapi, sorry, tapi secara garis besar dia itu untuk memproses auditori gitu ya. Terus bagian belakang nih ada occipital di belakang otak. Itu fungsinya itu untuk mengatur penglihatan dan juga interpretasi visual dan juga memproses informasi-informasi dari mata kita gitu. Terus itu tadi ya. Ini yang kurang lebih yang perlu kalian pahami. Jadi ada hemisfer kanan, hemisfer kiri, lalu di tengahnya itu ada eh, corpus callosum, sama ada 4 bagian lobus, frontal, parietal, occipital, sama temporal. Dan fungsi-fungsinya. Ini untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa baca sendiri bagian-bagian tiap bagian ini apa sih eh, fungsinya gitu ya. Oke, lalu kita lanjut ke ini tadi. Kita lanjut ke sistem limbik. Nih ya, sistem limbik. Nah, kalau sistem limbik ini em, di otak itu dia yang bertanggung jawab dalam hal emosi. Emosi, motivasi, memori, dan respon terhadap stres. Nah, ini kayak dibilangin nih, dia yang ngatur emosional kita lah, pokoknya nih si sistem limbik ini gitu. Nah, kayak pertama contohnya si amigdala nih. Amigdala di sini nih kecil dia. Ya untuk apa sih dia? Dia berfungsi berperan sebagai yang mengelola emosi kita, mengolah emosi kita. Dia juga yang bereaksi terhadap ancaman. Jadi kalau ada ancaman muncul nih, amigdala dulu nih yang maju nih. Gitu dia yang memproses nih, ini harus kita apain nih gitu. Dia sih amigdala ini. Lalu ada si hipokampus. Hipokampus ini dia itu untuk pembentukan dan juga penyimpanan memori jangka panjang. Jadi kalau kita belajar, kalau kita nginget sesuatu untuk hal yang lama, itu nanti akan disimpannya itu di hipokampus gitu.
Terus juga hipokampus ini itu ya pusat memori, informasi, pengetahuan, keterampilan yang kita punya itu disimpannya di hipokampus gitu. Dia juga yang berfungsi sebagai retrieval memory. Misalnya eh, awalnya ada saat kalian belajar gitu ya, di encoding dulu tuh si informasinya. Setelah di encoding lalu masuk disimpan di dalam otak kita. Lalu suatu saat ketika kita butuh, dia yang berfungsi untuk mengeluarkan si memori itu, si informasi itu, retrievalnya. Itu jadi info-info yang masuk ke long term memory di hipokampus ini bisa ditarik kembali kapanpun kita butuhkan, kayak gitu. Tapi hmm, long term memory ini berbeda sama working memory ya, jangan apa namanya berbeda gitu. Misalnya pas saat kalian ujian gitu. Nah, yang bekerja itu sebenarnya si working memory nih gitu, bukan si long term memory. Long term memory-nya nggak bekerja. Jadi saat working memory bekerja, long term memory-nya nggak bekerja. Makanya kadang kalau misalnya kita lagi ujian tiba-tiba suka lupa gitu ya, karena yang bekerja itu sebenarnya si working memory. Nah, pas udah beres ujian, tiba-tiba keinget lagi loh, harusnya tadi jawabannya ini nih gitu. Kayak kalian nanti pas lagi kuis gitu, kalian ditanya apa eh, tugasnya lobus frontal gitu, kalian cuma jawab apa doang gitu, ada yang ketinggalan, terus pas udah beres kalian baru ingat, oh iya harusnya tuh tadi lebih lengkap lagi jawabannya gitu. Nah, itu dari si hipokampus karena em, dia yang menyimpan informasi-informasi long term memory gitu ya. Terus juga si amigdala. Amigdala ini dia menyimpan, mengatur emosi, dan mengidentifikasi emosi. Jadi ketika ada suatu peristiwa, dia mengidentifikasi nih, emosi apa nih yang bisa dikeluarkan, yang bisa direspon nih, emosi apa nih gitu. Nah, emosi-emosi yang dirasakan itu biasanya yang kuat gitu, yang akan tersimpan di memori, yang memang memorable lah sebutannya gitu ya, memorable buat kita gitu. Terus juga di amigdala ini ada memori penciuman gitu. Jadi kadang kita suka eh, tiba-tiba tuh keinget suatu wangi, ini kayak wangi ini nih gitu. Nah karena si memori penciuman kita tuh ada di si amigdala, memori dan emosinya itu sangat dekat gitu ya. Makanya ketika kita nyium, nggak cuma teringat, oh ini wangi ini, enggak, tapi emosi yang saat kita mencium kembali itu tuh juga muncul gitu. Kayak contohnya, misal kalian nggak suka duren gitu, terus Mbak bilang, eh, coba inget wanginya duren gitu misalnya. Muncul tuh di kalian, oh wangi duren kayak gini, tapi nggak cuma berhenti di situ, tapi kayak, ih aku tuh jijik sama duren, aku tuh nggak suka sama duren, mual aku jadinya. Nah itu tuh juga kebawa gitu. Jadi nggak cuma wanginya aja yang tiba-tiba keinget, tapi juga emosi-emosinya, memori terkait emosinya pun juga jadi teringat gitu. Atau misalnya kayak em, kalian pernah punya mantan gitu ya, pakai parfum apa bakarat misalnya gitu. Terus suatu saat kalian lagi di mall, terus ada orang pakai parfum bakarat juga. Yang keinget nggak cuma, ih ini parfum bakarat, parfumnya mantan gue nih, nggak gitu. Tapi eh ih kok ada wangi bakarat ya, kok kayak wangi mantan aku ya, kok aku jadi kangen ya gitu. Jadi nggak cuma wanginya aja yang teringat, tapi memori dan juga emosinya juga muncul di situ gitu ya, gitu. Jadi emosi-emosi yang kuat biasanya yang tersimpan di sini, emosi-emosi yang mungkin bisa buat trauma juga, hal-hal yang seperti itu. Pokoknya emosi-emosi yang kuat yang biasanya akan tersimpan di memori kita, gitu. Terus ini ada ini untuk sistem limbik. Terus kemudian em, em, sistem limbik ini juga ngebantu kita untuk ngerespon situasi emosional secara cepat. Jadi ketika ada suatu eh, situasi emosional yang sekiranya itu butuh respon cepat, nah si amigdala ini nih, si sistem limbik ini nih yang berfungsi kayak gitu. Terus juga ada basal ganglia. Jadi bangsal ganglia ini fungsinya itu untuk mengatur gerakan tubuh. Biasanya disengaja, berulang, dan halus. Biasanya untuk gerakan motorik halus kalau si bangsal ganglia ini.
Ada nggak ya ini bangsa ganglia nih, gitu. Terus juga dia yang memulai dan menghentikan gerakan. Terus juga biasanya dia yang terlibat dalam pembentukan kebiasaan kayak contohnya naik sepeda gitu itu berkaitan yang berkaitan dengan gerakan ya. Dia tahu oh pertama harus ini duduk, terus harus menyimbangkan, harus ini gitu. Itu adalah kerjanya si bangsal ganglia ini. Nah, biasanya kalau ada gangguan di bangsal ganglia ini, basal ganglia ini bisa menyebabkan penyakit Parkinson kalau kalian tahu. Nah, itu kalian bisa coba cari tahu sendiri apa sih eh, apa namanya eh, penyakit Parkinson tuh kayak apa, kalian bisa cari sendiri ya. Terus juga hmm, ya itu tadi ya. Terus kita lanjut ke talamus dan hipotalamus. Nah, kalau talamus ini, mana gambarnya? Nah, ini talamus dan talamus nih. Nah, ini hipotalamus. Talamus itu lebih besar ukurannya. Hipotalamus tuh ukurannya kayak sepersepuluhnya dari si talamus ini. Talamus ini apa sih? Talamus ini bisa kita sebut sebagai relay station atau tempat untuk apa namanya? mem- tempat untuk pusat relay. Pusat apa sih relay itu? Pusat me- memindahkan, me- merelay informasi sensorik intinya. Jadi dia tuh jadi semua semua informasi-informasi sensorik tubuh kita dia akan lewat talamus dulu nih, baru akhirnya dikirim ke bagian-bagian otak lainnya, gitu. Kecuali tapi indera penciuman olfaktori ya, karena dia nggak lewat talamus. Nah, talamus tuh selain itu. Jadi dia pengaturan kesadaran juga, kewaspadaan juga, rasa nyeri, regulasi bangun tidur kita itu diatur oleh talamus. Itu selain sebagai relay station, dia juga sebagai penguat sinyal nih. Jadi ketika ada sensori dari luar, terus diperkuat di talamus, baru akhirnya disampaikan, dihubungkan ke bagian-bagian tadi. Misalnya ke bagian lobus ini, bagian-bagian otak lain yang memang bertanggung jawab terhadap sensori tertentu, kayak gitu. Terus juga lalu ada hipotalamus. Kalau hipotalamus ini bagian yang kecil nih di sini, tapi perannya vital banget nih untuk menjaga homeostatis kita, untuk menjaga kestabilan tubuh kita. Jadi dia ini ya si hipotalamus dia ini mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, siklus tidur kita, detak jantung, tekanan darah, dorongan-dorongan emosional, seks dan lain-lain juga em, diatur oleh hipotalamus. Terus juga hipotalamus ini juga disebutnya juga sebagai master gland. Kenapa? Di sini kan juga ada pituitary gland kan, kelenjar pituitary. Karena dia itu juga mengatur aktivitas kelenjar pituitari ini. Jadi dia itu sebagai kayak manajernya lah, manajer pusatnya sistem hormonal. Jadi dia yang ngasih instruksi, dia yang memproduksi hormon-hormon utama yang akan disalurkan ke organ-organ utama dan dia juga yang memberikan perintah ke organ-organ tersebut untuk memproduksi hormon-hormon lainnya. Makanya kenapa dia disebut eh, master gland, dia masternya gitu, dia manajernya, dia yang ngasih instruksi, kamu bikin hormon ini, kamu bikin hormon ini ke eh, organ-organ lain gitu. Terus juga kalau pituitari ini eh, kalian juga bisa cari sendiri bagian-bagiannya dia yang menghasilkan dan melepaskan hormon-hormon penting ya, TSH, VSH, LH dan lain-lain gitu. Jadi hipotalamus sama pituitari ini bekerja samanya tuh hipotalamus kasih sinyal
hormon pengatur untuk pituitari untuk merangsang kelenjar-kelenjar lain, tiroid, adrenal, ovarium, testis untuk menghasilkan hormon sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Itu tadi sih tentang hipotalamus dan talamus nih ya. Seperti ini. Tuh. Lalu juga kalau tadi yang bagian talamus itu kan dia yang si relay station ini ada sensori, dia yang akhirnya mengolah itu dan ngasih kerjaan ke bagian-bagian otak yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Terus kalian bisa juga cari namanya cocktail tahu ya, cocktail party effect. Apa itu? Jadi dia itu kayak bagaimana otak kita melakukan selective attention. Kenapa disebutnya cocktail party? Kalau misalnya kalian tahu cocktail party itu kan berisik ya, semua orang ngomong gitu. Tapi kita bisa tetap fokus sama satu percakapan, kita fokus sama orang yang sedang kita ajak ngobrol, padahal situasi sangat berisik gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa otak kita tuh bisa memfilter informasi-informasi yang nggak relevan. Jadi suara-suara orang lain ngobrol tuh nggak kedengeran sama sekilas sepertinya tidak terdengar sama kita gitu ya. Karena kita fokus mendengarkan orang lain yang ngomong di depan kita. Kayak gitu. Nah, itu tadi itu karena apa namanya? Si si talamusnya ini bisa bisa tahu kapan yang harus dikirimkan ke lobus-lobus, kapan yang enggak, kayak gitu. Gitu, itu untuk talamus dan hipotalamus. Lalu kita bisa lanjut ke mesencephalon. Mesencephalon ini mana ya? Nah, ini tadi ya, si kelenjar pituitari nih. Gitu. Terus kita masuk ke mesencephalon. Ini mesencephalon. Jadinya dia itu adalah di sini ya tempatnya. Terus juga di sini itu dia ada sebentar. Ada yang namanya tektum dan juga tegmentum. Nah, mesencephalon ini kecil sebenarnya, tapi dia itu berfungsi untuk ada mengatur gerakan mata, terus respon motorik juga. Dia juga berpengaruh di kesadaran juga gitu. Terus juga ini ada superior colliculi, inferior colliculi. Nah, superior ini ke visual, visual. Nah, kalau si inferior colliculi ini untuk auditori gitu. Lalu eh, di tegmentum juga itu kalau tadi tektum itu artinya atap ya. Jadi eh, bagian belakang dari mesencephalon. Kalau tegmentum ini artinya lantai atau berlawan dari si tektum. Letaknya itu di bagian depan mesencephalon di bawahnya tektum. Fungsinya itu untuk mengatur gerakan otot mata, terus juga untuk pengaturan gerakan-gerakan halus kayak gitu. Lalu kalau bisa dikasih analogi, jadi mm, si mesencephalon ini kayak contohnya misalnya di gedung, dia itu bagian eh, departemen keamanan gitu ya. Nah, si Tektum ini sebagai CCTV dan juga alarm suara. Jadi dia itu yang mendeteksi visual dan auditori secara otomatis. Nah, si Tegmentum ini dia itu kayak
eh, ruang teknisinya lah atau pusat komunikasi. Nah, dia tuh yang kontrol gerakan, kesadaran dan jalur-jalur sinyal kayak gitu. Itu untuk yang mesencephalon. Lalu yang mesencephalon, tektum atap bagian dorsal, fungsi superior kolikulinya fungsi visual, inferior kolikulinya fungsi auditori. Untuk tegmentum, untuk informasi sensoris mengontrol gerakan dan juga informasi sensorik. Jadi di sini ada reticular formation warna biru, terus juga yang warna merah red nucleus itu punya fungsinya masing-masing gitu. Kita lanjut ke metencephalon. Ini ya, ada pons sama ada cerebellum. Nah, metencephalon ini adalah bagian dari hindbrain. Terus juga kalau tadinya itu pas lagi masih embrio memang disebutnya sebagai metencephalon, tapi ketika sudah berkembang menjadi dua struktur penting yaitu si pons sama si cerebellum. Nah, pons itu apa? Pons itu artinya itu jembatan, ya. Yang terletak di batang otak, di atasnya si medulla oblongata, di bawahnya mesencephalon. Nah, dia itu penghubung antara otak besar dan juga otak kecil. Terus juga dia itu yang mengatur pernapasan bersama dengan si medulla oblongata, terlibat juga untuk pengaturan tidur, dan juga tempat asal dari beberapa saraf-saraf kranial untuk gerakan wajah, mata, dan pendengaran. Terus juga eh, ada cerebellum. Cerebellum ini ya bagian belakang otak bentuknya berkerut-kerut juga di bawahnya occipital, di belakangnya pons. Nah, fungsinya untuk melakukan koordinasi otot saat berjalan, menulis, keseimbangan dan postur tubuh nih tugasnya si cerebellum. Terus juga mengatur timing dan kehalusan gerak kita. Jadi gerak kita tuh nggak kaku, nggak kasar kayak robot gitu loh. Gerak kita jadi halus. Itu adalah si cerebellum. Nah, cerebellum ini jadi karena tadi keseimbangan ya, jadi dia mengatur koordinasi gerakan motorik halus kita juga kesadaran kita. Jadi keseimbangan dinamis dan juga statis itu diatur oleh si cerebellum ini. Kita jalan, kita lagi naik motor, naik sepeda, atau kita lagi berdiri, keseimbangan statis itu juga tanggung jawabnya si cerebellum gitu. Terus juga dia juga tadi ya si pons ini untuk respiratory dia kerjasama sama medulla oblongata kayak gitu. Terus kita lanjut ke apa habis ini? Kita lanjut ke tadi metencephalon udah, sekarang mielencephalon. Nah, mielencephalon ini ya mielencephalon ini hmm, itu disebut mielencephalon pas masih perkembangan embrio. Nah, sudah berkembang, sekarang disebutnya dengan medulla medulla oblongata. Gitu. Nah, medulla oblongata ini bagian terbawah dari batang otak, tepat berada di atas sumsum tulang belakang dan di bawahnya pons. Ini kan tadi pons. Nah, ini mielencephalon. Fungsinya itu apa? Dia sebagai fungsi-fungsi vital otomatis yang bekerja tanpa kita sadari. Intinya tuh kayak pusatnya kehidupan dasar manusia tuh ada di dia. Dia ngatur pernapasan, detak jantung, tekanan darah, refleks dasar, menelan, bersin, batuk kayak gitu-gitu. Itu yang diatur oleh medulla oblongata. Terus juga dia menyalurkan sinyal antara otak dan tubuh kita kayak gitu. Dia jadi itu kayak pusat kendali utama gitu loh di ini kita. Nah, dia itu juga perannya penting banget. Makanya kalau rusak di medulla oblongata ini sangat fatal. Makanya kan di bagian sini ya, di bagian sini ya. Makanya kalau kalian tahu nggak boleh nih kalau misalnya mukul tuh daerah sini, mukul dimanapun nggak boleh sih. Tapi kalau di sini tuh juga bahaya banget. Kayak tinju itu nggak boleh atau bela diri lain itu tidak boleh memukul daerah sini karena sangat em, vital kayak gitu. Jadi kalau misalnya rusak, karena kan dia
pusat kontrol otomatis untuk fungsi-fungsi hidup dasar ya, untuk pernafasan, detak jantung, tekanan darah, refleks-refleks penting. Nah, kalau rusak ya bisa gangguan pernafasan, sulit bernafas atau malah nafasnya berhenti total gitu. Kalau misalnya em, terjadi kerusakan di situ, henti jantung juga bisa terjadi, bisa koma juga. Makanya kadang kalau kalian suka lihat-lihat tuh dipukul di daerah sininya nih, di daerah belakang kepala deket leher sini, terus bisa langsung nggak sadar terus langsung koma karena ya itu tadi dia mengatur kesadaran itu sendiri ya, medula ini, medula oblongata ini. Makanya kenapa kalau rusak, kalau terkena benturan keras itu sangat bahaya sekali kayak gitu. Itu sih kurang lebih ya penjelasannya. Hmm, Lebih jelasnya lagi kalian bisa baca sendiri di buku, lebih detailnya lagi seperti apa. Balik lagi kita nanti akan kuis dengan materi ini. 6 ini ada cerebrum, lobus, sistem limbik, basal ganglia, thalamus, hipotalamus, mesencephalon, metencephalon, mielencephalon. Jadi kalian bisa bisa pelajari fungsi-fungsinya, bagian-bagiannya, sama itu tadi eh, dia fungsinya apa dan perannya sebagai apa sih gitu. Kayak gitu. Itu yang perlu kalian pelajari dan mungkin ada beberapa studi kasus juga terkait dengan ini. Kayak gitu teman-teman, semisal ada pertanyaan terkait dengan kuisnya bisa ditanyakan melalui PJ begitu. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah eh, mendengarkan sampai akhir. Good luck untuk kuisnya minggu depan. Goodbye.